861 penculikan. Jantung dua Yuyu berdebar kencang, tetapi ia tidak berkomentar. Memalingkan kepalanya dengan canggung, ada sedikit senyum di bibirnya. Ada pusat perbelanjaan besar di depan bioskop, dan tepat di pintu masuknya ada truk es krim. Es loli siap pakai berbentuk telapak kaki, yang dipajang di truk, identik dengan yang dijual oleh Nick Wilde, si rubah, dalam Zootopia. Yi Chen kecil bertanya, "Adik kecil, kamu mau makan es loli?" Ya, dia mendecakkan bibirnya dan mengangguk. Oleh karena itu, anak laki-laki yang lebih tua menyuruhnya menunggu di satu tempat sementara dia mencari dompetnya dan kemudian pergi membeli es loli. Saat dia menunggu, Yuyu merasakan hawa dingin mendekatinya. Intuisinya sangat tajam, jadi dia menoleh untuk melihat dan mendapati tangan besar seorang pria terulur untuk menutup mulutnya. Sebelum dia bisa melawan, dia kehilangan daya tahannya. Ketika Little Yi Chen kembali dengan es loli, dia tidak menemukan saudaranya di tempat itu. Dia mengerutkan kening sambil mengamati sekelilingnya, tetapi saudaranya tidak terlihat dimanapun. Di mana dia? Dia menggigit bibir bawahnya dan merasa aneh, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adikku hilang. Kemana dia pergi? Apakah dia berbelanja di toko-toko lainnya? Tidak mungkin. Mengingat karakter adiknya, dia tidak akan berkeliaran dan pasti akan menunggunya di tempat yang sama. Kemana dia pergi? Dia begitu panik hingga dahinya berkeringat. Pria itu segera menggendong Yuyu keluar dari mal. Matanya terbelalak saat ia berjuang melepaskan diri, tetapi kekuatan pria itu terlalu kuat untuk ia lawan. Ia terjepit erat dalam pelukan pria itu, dan dengan mulut tertutup telapak tangan yang besar, ia tak mampu bersuara. Apakah ini penculikan, atau dia terlibat dalam kasus perdagangan anak? Dia sedikit tertegun dan sama sekali tidak tahu siapa pria itu. Tiba-tiba dia teringat berita yang dilihatnya beberapa hari lalu. Laporan tersebut melaporkan kasus seorang anak yang diculik dari sebuah pusat perbelanjaan besar oleh seorang pedagang manusia. Tangisan anak tersebut menarik perhatian orang-orang yang lewat, dan kerumunan pun mengerumuni penculik tersebut. Namun, pedagang manusia tersebut dengan cerdik mengatasi keraguan orang banyak dan dengan tenang mengklaim bahwa ia adalah ayah anak tersebut dan anak tersebut hanya bertingkah nakal. Betapapun anak itu berteriak, "Kau bukan ayahku. Kau bukan ayahku," kerumunan itu tidak meragukan pria itu sedikitpun. Kebanyakan dari mereka hanya ikut-ikutan dan menjadi penonton, mereka acuh tak acuh terhadap situasi tersebut. Begitu saja, anak malang itu diculik, dan keberadaannya tetap tidak diketahui. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya, apakah dia akan diperdagangkan? Tiba-tiba, ia melihat kalung rantai emas besar di leher pria itu, dan hal itu menimbulkan keraguan yang tak terduga. Ini adalah berandalan di bioskop. Seharusnya benar. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah lelaki itu karena pencahayaan teater yang redup, dia masih ingat satu ciri khasnya. Itulah kalung emas mencolok milik pria itu. Itu pasti pria ini. Apakah pria ini datang ke sini untuk membalas dendam? Dalam sekejap, pria itu membawanya ke sebuah gang terpencil dengan lalu lintas yang lebih sepi dan membantingnya ke tanah. Terkejut, jatuh kali ini begitu menyakitkan hingga alisnya berkerut saat ia mengerang kesakitan. Lapisan keringat tebal muncul di dahinya. 862 mohon ampun dan Anda akan diselamatkan. Satu khususnya bahunya hampir terkilir karena bersentuhan langsung dengan tanah. Sambil memegang bahunya, ia duduk di lantai dan mendongak. Ia memastikan pria itu adalah gangster yang mereka temui di bioskop tadi. Lelaki itu mengusap-usap kepala botak berkilau milik pria itu dan menatapnya tajam dengan mata tajamnya sebelum melontarkan serangkaian umpatan. "Sialan kau, bocah kecil. Berani sekali kau. Aku hampir dibawa ke kantor polisi. Sialan, kau hebat meskipun masih muda, iya." Anak lelaki itu menyadari bahwa dia telah salah mengira lelaki itu sebagai saudaranya, lalu mengatupkan bibirnya erat-erat. Sebelumnya di teater, mungkin karena tergesa-gesa, pria itu gagal menyadari bahwa ada sepasang saudara kembar dan hanya mengingat dengan jelas wajah Yi Chen. Pikiran bahwa anak kecil ini tidak hanya menghancurkan bisnisnya tetapi juga hampir menyebabkan dia dibawa ke kantor polisi membuatnya marah. Dia telah aktif di dunia bawah selama bertahun-tahun, jadi pemikiran bahwa dia hampir dihabisi oleh seorang anak kecil membuatnya gila. Setelah diusir dari bioskop, dia tidak terburu-buru pergi. Malah, dia menunggu sampai pertunjukan berakhir dan menunggu di luar untuk menghajar pria menyebalkan ini. "Sialan kau, nak. Dari mana kau dapat keberanian untuk melawanku? Kau sombong sekali untuk usiamu."
Pria botak itu berjongkok di depannya dan menamparkan pipinya dengan kasar. Yuyu memalingkan wajahnya tanpa ekspresi, lalu menatapnya dengan dingin. Pria botak itu tercengang dan meludah. Aduh, bajingan ini jadi pendiam sekali. Iya. Ada apa? Lidahmu kena kucing. Berani sekali tadi, sekarang malah takut. Kenapa kau diam saja karena kau begitu cakap? Kenapa tidak bicara sekarang? Anak laki-laki itu menarik bahunya. Tatapannya yang penuh penghinaan seolah menunjukkan bahwa ia merasa jijik dengan sentuhan itu. Dia biasanya anak yang manis dan tidak vulgar. Namun, saat menghadapi pria ini sekarang, ia tak henti-hentinya mengecam. Kau bajingan. Benar-benar pengganggu, pria ini ingin mengintimidasi yang lemah hanya karena dia punya kekuatan. Sungguh tidak tahu malu. Dia tahu bahwa dia akan membuat marah pria ini jika dia mengucapkan kata-kata itu. Tidak seperti saudara kembarnya yang lebih tua, dia tidak mampu secara fisik. Dia dapat menyimpulkan bahwa pria ini dulunya adalah seorang penjahat ulung, dan dia tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Karena itu, dia menutup mulutnya dan menolak mengatakan sepatah kata pun. Terkadang, seseorang harus belajar memilih pertarungannya. Kalau laki-laki ini memukulinya karena mulutnya terlalu cepat bicara, ibunya pasti akan khawatir lagi. Sekarang, dia benar-benar tidak ingin membuat ibunya sedih. Pria itu semakin marah dengan sikap diam anak laki-laki itu. Sambil terus mengomel, ia menendang anak laki-laki itu. Sialan kau, katakan sesuatu. Kenapa kau jadi bodoh sekarang? Kau bisa bicara, kemana perginya kesombonganmu? Yuyu terbanting ke tanah oleh tendangan terbangnya yang dahsyat. Rasa sakit yang hebat membuatnya berkeringat dingin. Lelaki itu menginjak telapak tangannya dengan kakinya, membuatnya menjerit serak kesakitan sesaat. Haha, sakit sekali. Tanganmu ini tadi sangat kuat. Iya. Kenapa? Sekarang jadi lemah dan tak berguna. Ia menggesek-gesekkan kaki pada tangan anak laki-laki itu beberapa kali sambil terus mempermalukannya. Kalau begitu, mohon ampun padaku. Katakan kau salah. Menangislah minta ampun padaku, dan aku mungkin akan mengampunimu. 863 Siapa yang berani menindas saudaraku? 1. Meskipun penderitaan akibat tangannya yang terluka semakin bertambah, anak laki-laki itu menolak untuk mengeluarkan suara apapun, apalagi memohon belas kasihan. Sialan, bibirmu rapat sekali, bocah kecil. Pria itu menamparnya lagi, yang membuat wajahnya terbalik ke satu sisi. Dompet yang disembunyikan di dekat dadanya terjatuh pada saat yang sama. Terkejut, anak laki-laki itu hendak mengambilnya, tetapi pria itu merebutnya satu langkah di depannya. Pria botak itu mendengus dan sambil tertawa jahat, membuka dompet itu, memperlihatkan tumpukan uang tunai dingin dan sederet kartu kredit yang indah. Yo, anak orang kaya, iya. Ia tercengang, bibirnya langsung melengkung membentuk seringai licik. Tidak kusangka kau jadi kaya raya, nak. Kurasa keluargamu punya banyak uang agar kau bisa hidup berkecukupan. Yuyu mengerutkan keningnya dalam-dalam dan berkata dengan nada dingin dan geram, kembalikan dompet itu kepadaku. Apakah ini milikmu? Dia tertawa. Katamu ini milikmu. Hehe. Nah, ini milikku sekarang. Amarah membara di mata anak laki-laki itu. Dompet saudaranya, baginya, kini telah dikotori oleh tangan pria ini. Tidak menyenangkan. Ini dompetku, tolong jangan sentuh. Ujung jarinya bahkan tidak boleh menyentuhnya. Dia menganggapnya kotor dan menjijikkan. Anak kecil, kurasa kau salah paham. Kau sudah mengacaukan urusanku tadi, dan aku belum memberimu pelajaran, beraninya kau membantahku sekarang. Pria itu tidak dapat menahan amarahnya dan menamparkan pipinya yang lain. Pipi anak laki-laki itu sekarang merah dan panas karena dua tamparan yang menyakitkan ini. Matanya berkilat marah, tetapi ia tak mau membiarkan si kungkang ini melihat sisi rapuhnya, jadi ia dengan keras kepala menahan air matanya yang menggenang. Ia mengangkat kepalanya dengan tegap dan melotot tajam ke arah pria itu, seolah ingin membunuhnya hanya dengan tatapan mata. Pria itu mendengus dengan nada merendahkan. Kau sombong sekali, iya. Kurasa aku harus mengajarimu. Dengan suara keras, dia mencengkeram kerah bajunya dan hendak menendangnya ketika sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Enyahlah. Jangan berani-berani menyentuh saudaraku. Pria botak itu tersentak kaget, tetapi sebelum dia bisa memahami situasinya, aura yang jelas-jelas mematikan menyerangnya dari belakang. Dia segera berbalik, hanya melihat seorang anak berdiri di ujung gang, bayangan anak laki-laki itu memanjang diagonal melintasi gang di bawah sinar bulan. Di bawah cahaya bulan yang redup,
dia samar-samar melihat bahwa anak yang mengancam ini memiliki penampilan yang sama dengan anak laki-laki di tangannya sekarang. Merasa tertegun dan tak percaya, si botak menoleh ke arah anak yang digendongnya. Seolah-olah ia melihat hantu. Kedua anak ini tampak identik. Siapa kamu? Sialan. Yi Chen kecil mengikuti indikator GPS dan melacak mereka sampai di sini. Saat melewati gang, ia mendengar umpatan keras pria itu dan bergegas menghampiri. Ia murka melihat bagaimana pria itu memperlakukan saudaranya dengan buruk. Ia bergegas dan, menggunakan dinding belakang untuk mendorong saltonya, melayangkan tendangan melayang ke wajah pria itu. Sebelum orang dewasa itu dapat memahami apa yang terjadi, ia tersentak ke samping akibat tendangan itu dan terpental cukup jauh, punggungnya membentur dinding sebagai akibatnya. 864 sedetik bahaya. Pria botak itu merasakan benturan keras di punggungnya, begitu kuat hingga perutnya bergejolak. Ia bisa merasakan sesuatu yang logam dan amis berputar-putar di tenggorokannya, membuatnya hampir memuntahkan darah. Batuk, batuk, batuk. Alis pria itu berkerut kesakitan. Sudut mulutnya tertarik sejenak sebelum batuk kasar, memuntahkan seteguk darah, bercampur dengan beberapa gigi yang patah. Tak seorang pun menyangka anak sekecil itu punya fisik sebagus ini. Tendangannya yang memutar itu berhasil mematahkan 3 hingga 4 giginya. Pria itu menyeka darah dari sudut bibirnya sambil menatap bercak-bercak merah di tanah. Sambil menjilati bekas giginya yang patah di mulutnya, ia mengangkat kepalanya dengan marah dan melotot mengancam ke arah anak laki-laki itu. Yi Chen kecil tampaknya tidak terlalu memedulikannya. Ia justru membantu Yuyu berdiri sambil memeriksa tubuhnya dengan saksama untuk mencari luka. Pipinya merah semua, dan ada jejak kaki kotor di bajunya. Tak perlu banyak berpikir untuk tahu perbuatan keji apa yang telah dilakukan pria itu terhadap saudaranya sebelumnya. Apakah dia memukulmu? Adiknya menggigit bibir bawahnya dan mengangguk pelan. Dia berhasil. Kata-kata penegasan itu keluar dari bibirnya. Ia langsung marah besar setelah mendengar ini. Dalam sekejap, aura intimidasinya menyebar ke setiap sudut gang. Sikapnya berubah secara tiba-tiba. Wajah yang dulunya penuh kepolosan dan kelembutan kini tertutupi es tebal. Senyumnya tak terlihat karena kulitnya berubah gelap gulita. Wajahnya kini tampak seperti terukir es. Dasar bocah kecil sialan. Memukulku keras sekali. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, siapa tahu kau akan tumbuh jadi orang yang tak tahu malu. Sialan. Pria itu mengumpat sambil bangkit dari tanah. Setelah itu, ia mengeluarkan pisau kupu-kupu tajam dari sakunya dan mengayunkannya ke udara. Tatapan dingin dan bermusuhan melintas di mata Little Yi Chen. Pria itu mendekat sambil mengacungkan pisau kupu-kupunya. Awalnya, ia mengira bocah itu akan ketakutan dan kaget dengan pisau yang dicabutnya. Tanpa diduga, bocah itu tetap tenang dan dingin. Seolah-olah ia tak memiliki sedikit pun rasa takut. Tatapan dingin di mata indahnya justru semakin dingin. Tiba-tiba, Yuyu mengulurkan tangannya dan menarik baju saudaranya. Melihat pisau di tangan pria itu, ia merasa ragu. Meskipun kakak laki-lakinya terampil, pria ini masih saja menodongkan pisau. Apa yang akan dia lakukan jika Yi Chen tertusuk secara tidak sengaja? Dia tidak ingin kakak laki-lakinya yang bodoh ini terluka. Merasakan tarikan baju adiknya, Yi Chen kecil menoleh ke arahnya. Ada apa? Dia punya pisau. Si adik ragu-ragu berbicara beberapa kali, tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya dengan kata-kata. Sayangnya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Kakak laki-lakinya menatap matanya. Menyadari beban dan kesedihan di dalamnya, raut wajahnya yang dingin sedikit mereda. Dia tahu kalau adik laki-lakinya ini mengkhawatirkannya. Karena itu, ia menghiburnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kamu harus pergi menelepon polisi sekarang. Yuyu hendak berbicara, tetapi ia melihat pria berpisau itu melesat ke arah saudaranya dari pinggiran. Pisau di tangannya hanya sedetik lagi akan menusuk tubuh kakaknya. Karena ketakutan, dia secara refleks bergerak untuk menarik saudara kembarnya di belakangnya. Tidak lama setelah diucapkan, kemudian dilakukan. Dalam sekejap, si kecil Yi Chen berputar cepat dan dengan kuat menangkap pergelangan tangan pria itu dengan tangannya. Rasanya seolah-olah waktu telah berhenti tepat pada saat ini. Tanpa berkedip, anak laki-laki itu mencengkeram pergelangan tangan pria itu dengan kuat. Namun pria itu mengarahkan pisaunya ke wajahnya. Pisau itu hanya berjarak 1 inci dari matanya. Yuyu tercengang hingga tak bisa bernapas. 865 Bersikaplah baik atau aku akan mematahkan tanganmu. Kalau saja Little Yi Chen bereaksi beberapa detik kemudian,
pisau itu pasti sudah ditikamkan dengan kejam ke matanya. Konsekuensinya tidak terpikirkan. Bahkan sempat terlintas bayangan Yi Chen kecil dengan pisau yang menusuk matanya di benak Yuyu. Jantungnya berdebar kencang memikirkannya. Pria itu berusaha melepaskan pergelangan tangannya, tetapi cengkeraman kakak laki-lakinya luar biasa kuat. Ia memegang pergelangan tangannya erat-erat, seolah menolak perlawanan apapun. Pria botak itu tidak percaya. Perlu diketahui bahwa dia telah menghabiskan bertahun-tahun di dunia bawah dan telah mengalami berbagai macam serangan dan kekerasan. Lawan-lawan yang dia hadapi semuanya lebih kuat dan lebih tinggi daripada anak ini. Dia adalah seorang gangster yang sering terlibat perkelahian, dan perkelahian itu melibatkan senjata api dan pisau sungguhan. Bekas luka di belakang kepalanya disebabkan oleh sayatan orang lain. Luka yang hancur itu sedalam 1 mm. Jika lebih dalam lagi, dia pasti kehilangan nyawanya. Bisa dibilang dia telah melalui banyak sekali skenario hidup dan mati. Setelah bertahun-tahun di dunia bawah, wajar saja jika kekuatan yang dia miliki tidaklah kecil. Meskipun ia menyadari bahwa anak laki-laki ini telah menerima pelatihan berdasarkan kemampuan bertarungnya, ia tidak menyangka anak itu akan sehebat ini. Hanya dengan menggenggam pergelangan tangannya, ia hampir tidak bisa bergerak. Kesalahannya adalah terlalu menyombongkan diri, padahal sebenarnya ia hanyalah seorang preman kecil. Kekerasan yang dialaminya hanya karena berhadapan dengan preman kecil seperti dirinya, sedangkan pelatihan yang diberikan Mu Yaze untuk Little Yi Chen ditujukan untuk pasukan khusus. Pasukan khusus bersenjata itu benar-benar mesin perang. Mereka adalah pejuang yang telah merasakan darah di bawah todongan senjata. Anak laki-laki itu mungkin masih muda, tetapi ia tumbuh besar dengan menerima pelatihan militer khusus ini. Jika ia dibandingkan secara ketat dengan pasukan khusus bersenjata, ia mungkin sedikit lebih rendah. Meskipun demikian, bagi anak laki-laki itu, menghadapi orang hina seperti pria botak ini adalah hal yang mudah. Anak laki-laki kecil itu memutar pergelangan tangan pria itu sedikit dan mendengar bunyi retakan yang memuaskan dari sendi yang terkilir. Pria itu merintih ketika pisau kupu-kupu di tangannya jatuh ke tanah. Anak itu dengan cepat menendangnya. Menatap wajah pria itu lagi, provokasi dan penghinaan terlihat jelas di mata mereka. Pria itu benar-benar tercengang. Dahinya mulai berkeringat deras sementara ekspresinya berubah total. Anak laki-laki itu mendengus jijik, jelas-jelas dipenuhi rasa hina terhadapnya. Setelah itu, ia mengangkat kakinya dan mendaratkan tendangan keras ke selangkangan pria itu. Pria itu melengkungkan tubuhnya kesakitan, dan dengan tubuh bagian bawahnya yang lemas, ia pun jatuh ke tanah. Kakinya terus berkedut. Anak nakal, sialan, beraninya kau menendangku. Pria itu tak mau menyerah. Masih merasa kesal, ia memaki-maki anak laki-laki itu. Sedari tadi, ia berguling-guling di tanah sambil memegangi selangkangannya. Yi Chen melangkah mendekat. Kali ini, ia tak lagi menahan diri dan melayangkan tendangan keras ke wajah pria itu. Itu adalah tindakan sederhana namun brutal tanpa menggunakan keterampilan apapun, tetapi tetap saja berubah menjadi pukulan keras di pangkal hidungnya. Tangan kotor mana yang menyentuh adikku? Ia menginjak kepala pria itu dengan satu kaki dan memelototi tangannya yang memukul-mukulnya. Ia lalu menginjak tangan kanannya dengan keras menggunakan kaki lainnya. Yang ini, tanyanya acuh tak acuh. Sambil mengangkat alis, nadanya dingin dan berbahaya. Lepaskan, teriak pria itu. Wajahnya mengerut tak terkendali, dan dia menekan pria itu lebih keras. Diam. Dengan keras, dia memberikan tendangan lagi ke batang hidungnya. Pria itu mengerang. Rasa sakit itu membuatnya meneteskan air mata. Bersikaplah baik, kalau tidak, aku akan mematahkan tanganmu ini. Serunya dingin. Matanya dipenuhi ketidakpedulian, senyum lembut yang ia tunjukkan saat menghadapi adik laki-lakinya kini tidak lagi menghiasi bibirnya. 866 Geng Serigala Perak. Yuyu tertegun tak bisa berkata apa-apa saat dia menonton dari samping. Awalnya dia menganggap kakak laki-lakinya yang bodoh ini tidak lebih dari sekadar berwajah imut. Siapa sangka ia memiliki fisik yang begitu bagus, bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia bagaikan seorang pejuang yang tak berperasaan. Pada saat itu, ia melihat bayangan ayahnya yang menyilaukan pada saudara kembarnya. Dia cukup gagah. Meski hatinya menolak mengakuinya, sulit untuk menyangkal bahwa saudara di depannya ini tidak hanya anggun tetapi juga sangat tampan. Adik kecil, Yi Chen melihat ke arahnya melewati bahunya. Dia langsung menghampiri kakaknya. Kakak, orang ini, di mana dia menyentuhmu beberapa saat yang lalu? Dia menamparku 2 kali. Apalagi yang dia lakukan padamu?
Saudara kembarnya yang lebih tua menyelidiki lebih jauh. Dia menggunakan kakinya untuk menendang bahuku. Kemarilah. Apapun yang dia lakukan padamu, balaslah. Katanya. Yuyu menggelengkan kepalanya dengan kaget. Apa, kamu nggak berani? Tanya kakaknya dengan tatapan bingung. Pria di bawah kakinya tak berani bersuara. Ia tampak seperti ikan mati yang dibantai manusia tanpa dosa, seolah-olah ia tak punya pilihan. Meski hatinya menolak mengakuinya, jelaslah bahwa anak ini kejam. Jangan takut. Tidak, Yuyu menatap pria tak berdaya di tanah itu dan menjawab dengan dingin, aku hanya merasa dia menjijikkan. Aku tak ingin mengotori tanganku. Dia menderita gangguan obsesif-kompulsif yang sangat parah. Pria ini terlalu menjijikkan baginya, jadi dia menolak menyentuhnya dengan cara apapun. Kakaknya terkekeh sebelum berbalik menatap pria di bawah kakinya. Dia memang menjijikkan, tapi ayah bilang kekerasan tidak boleh digunakan untuk menindas yang lemah, melainkan untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Kekuasaan seharusnya hanya digunakan untuk melindungi orang-orang terkasih. Itu harus digunakan untuk melindungi anggota keluarga. Sambil memikirkan hal ini, ia menginjak tangan pria itu. Dengan kaki yang remuk parah dan suara yang tidak biasa, pergelangan tangan pria itu patah total. Pria botak itu mengerang kesakitan. Matanya begitu merah seolah ditusuk ribuan jarum. Si kecil Yi Chen menghentakkan kaki ke arah tangannya yang lain, dan dengan suara keras dan retakan yang memuakkan, tangan laki-laki itu yang lain pun ikut lumpuh. Ah! Pria itu tak tahan lagi dan menjerit sekeras-kerasnya. Urat-urat di dahinya berdenyut-denyut karena rasa sakitnya yang berlipat ganda, dan ia langsung memohon, kumohon, aku mohon padamu, berhenti. Anak laki-laki itu memilih untuk mengabaikan permohonannya. Ia mencengkeram kerah bajunya dan menyeretnya dari tanah. Dengan tendangan lain, ia melemparkannya beberapa meter jauhnya seperti bola karet. Pria itu mengeluarkan suara dentuman saat ia ambruk di sudut seperti layang-layang yang talinya putus. Kepalanya yang babak belur berdarah deras. Kau bahkan tak sanggup menahan pukulan. Ia mengejek pria itu. Berbalik, ia tersenyum hangat pada Yuyu. Ia menggenggam tangannya dengan lembut dan berkata, ayo, kita kembali. Oke. Kedua bocah kecil itu baru saja hendak pergi ketika pria di belakang mereka mengumpat dengan keji. Dasar bocah nakal, tahu nggak aku geng yang mana? Beraninya kalian menyakitiku. Jangan tabrak aku lagi, atau aku pasti akan membunuh kalian berdua. Oh, Yuyu langsung berhenti. Ia berbalik dengan santai dan bertanya dengan nada acuh tak acuh, mau tahu aku anggota geng yang mana? Aku bagian dari geng Serigala Perak. Beraninya kau melumpuhkan tanganku, kalian berdua tunggu saja. Ibu kota ini luas. Jangan tunjukkan wajahmu di hadapanku lagi kalau mau hidup kalian tetap aman. Pria itu terus berteriak. 867 perasaan terhina. Hehe, tatapan Yuyu menjadi gelap. Geng Serigala Perak. Berhenti sejenak, ia tiba-tiba menyeringai licik. Baiklah, aku mengerti. Bibirnya terangkat mengancam di sudut saat dia meninggalkan tempat itu bersama Little Yi Chen. Pria itu memperhatikan kedua anak itu pergi, entah bagaimana dia merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Yuyu menyempatkan diri mampir ke toko pakaian anak-anak sebelum kembali ke rumah sakit. Ia ingin berganti pakaian kotor, jadi ia membeli satu set pakaian baru. Dia tidak ingin ibunya melihat jejak kaki di bajunya, nanti ibunya khawatir. Mengenai bekas telapak tangan di wajahnya, ia membeli masker wajah untuk menutupinya. Oleh karena itu, ketika kedua anak kecil itu kembali ke bangsal, Yun Sishi terkejut melihatnya mengenakan masker. Yuyu, kenapa kamu memakai masker? Suaranya teredam masker saat ia menjawab, wah, rumah sakit banyak kuman dan virusnya. Sistem kekebalan tubuhku lemah, jadi aku takut tertular. Saat itu musim panas dan banyak orang terserang flu, jadi dia mengerti maksudnya. Sistem kekebalan tubuhnya sangat rendah, dan rumah sakit benar-benar penuh kuman dan virus, mengenakan masker entah bagaimana dapat melindunginya dari infeksi. Setelah Muyaze menyelesaikan prosedur pemulangan, keluarga beranggotakan 4 orang itu pulang dengan mobil. Yuyu memasuki ruang belajar setelah sampai di rumah dan menguncinya dari dalam. Yi Chen menghampiri dan mengetuk pintu. Ia ingin mengikutinya masuk juga. Jangan ganggu aku sekarang, aku mau belajar. Belajar. Anak laki-laki yang lebih tua menjadi sakit kepala saat mendengar kata belajar. Anak laki-laki yang lebih muda itu mengunci diri di ruang kerjanya, lalu melepaskan topengnya, wajahnya masih perih karena tamparan itu. Tangan kecilnya membelai lembut wajahnya.
Meskipun saudaranya telah memberinya pelajaran, ia tak sanggup menanggung penghinaan yang dideritanya saat berbaring. Apakah ini yang dirasakan saat dipermalukan? Dia mengerutkan bibirnya dan menyipitkan matanya. Sambil sedikit mencondongkan tubuh di kursi putarnya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Hanlin. Panggilannya segera tersambung. Direktur Yun, kenapa kamu? Agen Li. Dia dengan tidak sabar memotong pembukaan pria itu. Bawahannya segera menjawab, iya. Lanjutkan. Organisasi macam apa geng Serigala Perak itu? Geng Serigala Perak. Suara agennya juga terdengar bingung. Aku tidak tahu banyak. Cari tahu lebih banyak tentang geng itu dan beritahu aku hasilnya sesegera mungkin, perintahnya, lalu menutup telepon. Ketukan ringan terdengar dari pintu. Dia mendongak. Siapa itu? Ini aku. Kakak laki-lakinya dengan patuh meminta, biarkan aku masuk. Aku nggak suka diganggu waktu belajar. Ia memegang pipinya yang bengkak dan merah, ia tidak ingin ada yang melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Biarkan aku masuk, kumohon. Aku mengkhawatirkanmu. Saudaranya dengan hati-hati menyusun kata-kata permintaannya. Dia terdiam sesaat, tetapi akhirnya mengabaikannya dan menyalakan komputernya. Si kecil Yi Chen dengan sabar mengetuk pintu dari luar. Melihat adik kembarnya tidak mau membuka pintu, dia mengancam, kalau kamu tidak membukakan pintu untukku, aku akan bilang ke ibu kalau kamu. Sebelum kalimatnya dapat diselesaikan, Yuyu dengan kesal berdiri dan pergi membuka pintu. Dia sangat gembira ketika pintu akhirnya dibuka. Namun, adik laki-lakinya melotot padanya. Mu Yi Chen, aku akan memukulmu kalau kau mengadu pada ibu tentang hari ini. Begitu ia memperingatkannya, tatapannya tertuju pada handuk di tangannya. Terkejut, ia bertanya, apa yang kau lakukan? 868 sering terluka di usia muda. Yi Chen kecil segera menyelinap ke ruang kerja, lalu mengunci pintunya. Hatinya sakit melihat pipi Yuyu yang bengkak. Wah, wajahmu bengkak, jadi. Yang lebih tua memegang tangannya dan mendorongnya ke tempat duduknya sebelum dengan cermat menyeka pipinya menggunakan handuk dingin dan basah. Tatapannya terpaku pada wajahnya. Kekuatan tangannya sangat ringan, seolah takut melukainya. Keterkejutan tampak jelas di wajah Yuyu. Saat dia melihat wajah kakak laki-lakinya dari dekat, dia memperhatikan bagaimana kakaknya itu berkonsentrasi memastikan untuk mengendalikan kekuatan pergelangan tangannya, tampaknya takut akan menimbulkan rasa sakit padanya. Si kecil Yi Chen mengerucutkan bibirnya dan meniup pipi yang bengkak, lalu bertanya dengan lembut, wajahmu bengkak, sakit tidak? Tidak, anak laki-laki yang lebih muda itu mengerucutkan bibir merahnya dengan keras kepala, namun ia menjerit kesakitan ketika tangan saudaranya menekan pipinya sedikit lebih keras. Kamu bilang itu tidak sakit. Anak laki-laki yang lebih tua tak berdaya. Bagaimana mungkin wajahmu tidak sakit kalau bengkaknya begitu parah? Kamu dilarang memberitahu ibu, si bungsu langsung memperingatkan. Kamu tidak boleh memberitahu ibu tentang ini. Mengapa? Anak laki-laki yang lebih tua bingung. Kenapa ibu tidak tahu kalau kamu terluka? Dia akan tertekan dan menangis lagi. Setelah itu, dia harus menghibur ibunya yang bodoh itu dengan susah payah. Yi Chen kecil mengangkat alisnya karena terkejut, tetapi tidak berkomentar lebih lanjut. Tatapannya kembali tertuju pada pipi yang bengkak dan merah, lalu tangannya kembali mengusapnya dengan hati-hati. Rasa sakitnya sedikit berkurang ketika handuk dingin menyentuh pipinya yang panas. Si kembar yang lebih tua melanjutkan perbuatannya dengan berkata, saya juga sering terluka ketika saya masih jauh lebih muda. Terluka, ya, aku hampir tumbuh besar di militer, jadi wajar kalau aku kena benjol, lecet, dan sebagainya. Ia cemberut kecut sambil mengenang masa lalunya yang memilukan. Kau dilatih di militer. Yuyu membelalakan matanya tak percaya. Kenapa? Itu karena ayah ingin aku terlatih. Katanya, laki-laki harus menanggung penderitaan dan memperoleh beberapa kemampuan sejak usia muda, barulah mereka bisa melindungi orang-orang yang mereka cintai saat mereka dewasa. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan nada sedih. Sebenarnya, dulu aku tidak mengerti, kenapa anak-anak lain bisa hidup bahagia sementara aku dipaksa masuk militer dan menjalani pelatihan yang sangat membosankan. Tidak ada yang menghibur atau menyemangatiku setiap kali aku terluka. Latihan di militer itu sangat berat. Suatu kali, saat aku sedang latihan lapangan, aku digigit ular dan kehilangan banyak darah. Tangannya membeku saat itu. Tahukah kau, ular itu jenis yang ramping dan panjang, aku bahkan tidak tahu apakah itu berbisa. Ia menggigit pergelangan kakiku dalam sekejap mata, dan sakitnya luar biasa sampai air mataku menetes.
Berdasarkan penuturan saudaranya, gambaran yang jelas muncul dalam pikiran anak lelaki yang lebih muda itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil membayangkan seekor ular melata di semak-semak, terutama saat ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan terus-menerus memperlihatkan lidahnya yang bercabang. Pasti sangat sakit. Dia mengerutkan kening. Membayangkan adegan itu saja sudah membuatnya takut. Tentu saja, sakit. Setelah digigit, saya menggunakan pisau untuk menjauhkan ular itu dari saya dan pingsan tak lama setelah berjalan sebentar. Yi Chen kecil mengerutkan bibirnya. Saat aku bangun, aku sudah di rumah sakit. Kudengar dari kapten bahwa ular itu berbisa, aku beruntung ditemukan tepat waktu. Kalau tidak, aku mungkin akan kehilangan nyawaku. Dia telah mengalami neraka dan kembali beberapa kali. 869 Hubungan geng serigala perak dengan keluarga Gu. Yuyu sedikit terkejut. Dia tidak pernah bertanya-tanya seberapa besar penderitaan yang dialami Little Yi Chen dalam pelatihannya hingga ia memiliki keterampilan hebat seperti itu. Di sini dia berpikir betapa tidak lazimnya pemuda ini karena mampu melawan gangster dewasa meskipun perawakannya kecil, namun ternyata dia telah menjalani pelatihan mengerikan di ketentaraan sejak dia masih jauh lebih muda. Dia bertanya, apa yang terjadi setelahnya? Bibir adiknya mengerucut. Setelah pulih beberapa saat, saya dikirim kembali ke militer untuk pelatihan. Dia terdiam. Berdasarkan karakter ibunya, dia pasti akan patah hati dan tidak akan pernah mengizinkan anak kesayangannya menjalani pelatihan mengerikan seperti itu. Latihan militer itu kering, membosankan, dan sangat kejam. Tidak ada menang atau kalah, yang ada hanya hidup atau mati. Nada suaranya sangat tenang, karena dia tidak lagi memandang keputusan ayahnya untuk memberinya pelatihan militer sebagai sesuatu yang salah. Dulu aku tidak mengerti, tapi sekarang aku mengerti. Ayah bilang ini dunia di mana yang lemah dimakan oleh yang kuat, aturan ditentukan oleh yang kuat, jadi aku juga harus menjadi kuat, untuk melindungi keluargaku. Yang lemah dimakan oleh yang lemah, yang kuat memutuskan aturan. Ia tak bisa memahami hal ini sebelumnya dan hanya berpikir bahwa keputusan ayahnya untuk bersikap kejam. Beberapa kali, ia hampir mati. Sekarang, dia tahu. Itulah mengapa terkadang aku sangat iri padamu. Yuyu mengangkat pandangannya ke arahnya dengan tidak percaya. Apakah pemuda ini baru saja mengatakan bahwa dia iri padanya? Itu karena dia tidak tahu kehidupan yang telah dijalaninya selama 7 tahun terakhir. Kalau dia tahu, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu dengan mudahnya. Hari sudah mulai larut. Ketika ayah mereka menerima telepon, ia bergegas kembali ke kantor. Yun Sishi membawa putra sulungnya pergi mandi, sementara Yuyu tetap berada di ruang belajar sambil membaca setiap surat. Agennya kemudian menelepon untuk mengatakan bahwa dia telah selesai dengan penyelidikannya. Geng Serigala Perak adalah sekelompok penjahat di Jalan Timur, dan wilayah itu milik keluarga Gu. Jalan yang disebutkan sebelumnya terkenal di ibu kota. Li Dongqiang, yang sebelumnya ditemui Yun Tianyu, adalah seorang penjahat di jalan tersebut. Jalan Timur ini berada di bawah yurisdiksi keluarga Gu. Keluarga Gus bisa dibilang setara dengan keluarga Mus. Meskipun mereka memang telah bangkit dari kegelapan beberapa tahun terakhir dengan mengubah aset ilegal mereka menjadi aset legal, dan mendirikan perusahaan publik, mereka tetaplah keluarga yang memiliki ikatan historis dengan mafia, sehingga mereka memiliki wilayah kekuasaan yang substansial di ibu kota. Jalan Timur adalah salah satu wilayah kekuasaan keluarga Gu. Selain kepala keluarga, Gu Jinglian, keluarga Gu lainnya terpecah menjadi 2 faksi dan 4 subfaksi yang semuanya dikelola oleh anggota yang lebih tua. Jalan yang disebutkan di atas berada di bawah kendali kepala Balai Zuk, Gu Aoxue. Rumor yang berkembang adalah bahwa geng Serigala Perak yang didirikan Gu Aoxue di jalan itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan kreditor. Terus terang saja, itu adalah perusahaan yang tujuannya adalah untuk menagih utang. Perusahaan kreditor, Li Hanlin menjelaskan, ya, sesuai namanya, mereka bertindak atas nama klien mereka untuk menagih utang perusahaan dan individu yang berwenang, tetapi geng Serigala Perak East Street terdiri dari para preman dan penjahat, dan terkenal karena metode mereka yang kejam. Tahun lalu, untuk menagih utang beberapa juta, geng itu memojokkan seorang pejabat perusahaan. Berita tentang bunuh dirinya dengan melompat dari gedung sempat menggemparkan sebelum 870 keputusan untuk bergabung dengan Huricane. Reputasi Silver Wolf Gang tercoreng, mereka menggunakan segala macam cara keji untuk menagih utang, dan juga untuk mengelola kasino bawah tanah terbesar milik keluarga Gu, dan mereka sangat merajalela. Direktur Yun, mengapa Anda menyuruh saya menyelidiki geng itu? Aku mengerti satu hal kemarin,
kata anak laki-laki itu tiba-tiba. Agennya bingung. Ia melanjutkan dengan tenang. Dunia ini jauh lebih kejam dari yang kukira, yang lemah dimakan oleh yang kuat, dan yang lemah tak akan pernah bisa membuat aturan, jadi aku harus menjadi lebih kuat. Kalau begitu, maksudmu adalah, Huricane Group pernah mengundang saya akan memutuskan masalah ini sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, dia mengakhiri panggilannya. Dia melempar telepon ke sofa dan berjalan ke jendela, diam-diam melihat keluar dengan pemahaman yang mendalam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Yun Sishi hendak pergi ke supermarket untuk membeli beberapa perlengkapan sanitasi ketika dia menerima telepon dari Xiao Sue. Mereka sudah lama tidak berhubungan. Sejak temannya kembali ke Indonesia, ia hanya menghubunginya beberapa kali untuk menanyakan kesehatannya. Sekembalinya ke negara asal, ia tampaknya telah bergabung dengan perusahaan luar atas pengaturan keluarganya. Ia masih baru di tempat kerjanya dan jelas membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga ia sempat kehilangan kontak dengan ibunya. Saat mengangkat telepon, temannya meratap, "Sishi, cutiku akhirnya disetujui. Aku cuti mulai hari ini, ayo kita nongkrong dan ngopi. Sudah lama aku tidak mendengar kabarmu, kukira kau sudah menghilang dari muka bumi," candanya. Kamu harus tahu ini, ketika seseorang baru di sebuah perusahaan, pasti ada serah terima tugas. Aku hampir mati tersiksa. Aku sangat tertekan. Kalau aku tidak cuti, aku mungkin akan mati kelelahan. Keluh temannya dengan getir sambil mengumpat atasannya. Aku nggak percaya kamu bisa mengendalikan emosimu. Serunya, kalau kamu masih seperti dulu, kamu pasti sudah lama berhenti kerja. Yah, dulu aku memang kurang bijaksana. Sekarang, karena sudah dewasa sekian lama, seharusnya aku lebih bijaksana, kan? Xiao Sue tertawa lalu membuat janji dengannya. Jam 2 siang di Cafe Peninsula, aku akan menunggumu. Pengangkatannya sudah ditetapkan begitu saja. Sore harinya, Yun Sishi mengenakan pakaian sederhana dan segera meninggalkan rumah. Dalam perjalanannya ke tempat pertemuan, dia mampir ke toko makanan penutup untuk membeli krep vanila kesukaan temannya sebelum dia bergegas ke tempat pertemuan. Ia tiba di kafe lebih awal dan duduk di meja yang telah dipesan. Setelah memesan secangkir mocha frappuccino, ia bersandar dengan nyaman di sofa dan memandang jalanan melalui jendela sambil menunggu kedatangan temannya. Berjemur di bawah hangatnya matahari sore, ia menyipitkan mata. Cuaca hari ini sempurna, tidak terlalu cerah maupun terlalu dingin. Ia bahkan merasa sedikit mengantuk, jadi ia hanya meringkuk dengan mata terpejam. Ketika sahabatnya tiba, ia melihat sesosok wanita cantik, terletak di sudut sofa. Sinar matahari hangat dari jendela menyinari wajah Yun Sishi dan membuatnya tampak secantik dan sejernih batu giok. Mabuk karena putri tidur. Entah bagaimana, kalimat itu muncul dalam pikirannya. Selama mereka tidak bertemu, sahabatnya itu menjadi lebih menawan. Mungkin karena kesibukan pekerjaannya sebelumnya, ia sempat mengabaikan gaya berpakaiannya. Sekarang, sebagai seorang aktris, dia tentu saja memperhatikan penampilan luarnya. Qin Zhou bahkan mengirim seseorang untuk menata lemari pakaiannya. 871 perhatian yang berlebihan. Awalnya Yun Sishi merasa canggung, tetapi Qin Zhou berkata, "Kamu memang belum terkenal sekarang, tapi begitu filmnya rilis, kamu pasti akan terkenal. Nanti, kalau media mempublikasikan foto-foto candidmu, orang-orang akan berpikir bahwa aku, sebagai manajermu, memperlakukanmu dengan buruk karena membiarkanmu berpakaian buruk dan tidak berkelas." Dia tidak bisa lagi menolak ketika dia mengatakannya seperti itu. Oleh karena itu, sekarang lemari pakaiannya dipenuhi dengan pakaian-pakaian modis. Sebenarnya dia adalah tipe orang yang membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya dan tidak pernah pilih-pilih soal pakaian. Karena itulah dia sering diolok-olok oleh manajernya. Xiao Sue merasa lega di dalam hatinya. Karena temannya telah menjadi topik hangat di Weibo baru-baru ini, dia mengembangkan kebiasaan menelusuri situs tersebut meskipun sebelumnya tidak banyak menggunakannya. Dia sungguh-sungguh merasa bahagia untuk temannya. "Sishi," panggilnya ragu-ragu. Yun Sishi langsung membuka matanya dan tersenyum melihat senyum hangat sahabatnya. "Xiao Sue, kau di sini?" "Ya, aku terjebak macet selama setengah jam karena kecelakaan." "Sishi, kamu pasti sudah menungguku lama." "Tidak apa-apa." Dia membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Dari pinggirannya, dia melihat seorang pria tak dikenal berdiri di samping temannya dan terkejut. Xiao Sue mengikuti tatapannya ke arah pria di sampingnya dan dengan cepat mengaitkan lengannya ke lengan pria itu sambil menyandarkan kepalanya di atasnya.
Kemudian dengan ramah ia memperkenalkan, Sishi, perkenalkan dulu. Ini pacarku. Kami sudah sebulan berpacaran. Hari ini juga hari jadi kami yang pertama bulan. Hehe, kuharap kau tidak keberatan aku mengajaknya kencan. Dia sempat linglung, tapi segera tersenyum. Kenapa aku harus keberatan? Cuma, ini terlalu mendadak. Pria itu melangkah maju dan mengulurkan tangannya sambil memperkenalkan diri dengan sopan. Halo, saya Gaonan, rekan kerja sekaligus pacar Xiao Sui. Dia sering membicarakanmu. Entah mengapa tatapannya membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah itu ilusinya, tetapi dia merasa tatapannya mengganggu. Hal itu begitu mengerikan hingga dia merasa terganggu. Dengan cepat dia menarik kembali pandangannya. Halo, dia menjabat tangannya. Tepat saat dia hendak menarik tangannya, tangan pria itu mencengkeram tangannya lebih erat. Merasa canggung sesaat, dia menarik tangannya kembali. Ada apa dengan pria ini? Dia aneh sekali, mengapa dia menggenggam tanganku erat sekali dan tidak melepaskannya. Kesannya terhadap pria ini langsung memburuk. Dia terus merasa tatapan pria itu padanya tidak normal, seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Pasangan itu duduk berseberangan. Pelayan menyerahkan menu kepada mereka, dan temannya memesan 2 cangkir kopi dan beberapa camilan. Haruskah aku memesankan secangkir kopi untuk Sishi juga? Tanyanya. Tanpa menunggu jawabannya, temannya menggeleng. Temanku tidak pernah suka minum kopi. Kenapa? Perhatiannya tampak lebih terfokus padanya daripada yang seharusnya, sambil tersenyum sopan. Meskipun kopi rasanya pahit, aromanya akan terasa lebih harum setelah ditambahkan krimer. Saya tidak suka kopi, terima kasih, tolaknya dengan sopan. Dia tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan atas penolakan singkatnya. Sambil meliriknya, pacarnya mendengus. Sudah kubilang, tapi kau tidak percaya. Sishi tidak suka minum kopi. Aku pernah memaksanya minum seteguk, tapi dia merasa sangat pahit sampai menangis. Lucu sekali. Dia bahkan bertanya apa enaknya kopi. 872 motif tersembunyi. Karena kamu tahu temanmu tidak suka kopi, kenapa kamu mengajaknya bertemu di kafe? Dia tertawa kecut. Pacarnya tertawa. Itu karena aku suka kopi. Lagi pula, kafe ini tidak hanya menyajikan kopi, ada mocha frappuccino, yang juga dia suka. Setiap kali kami ke sini, aku selalu memesan Blue Mountain sementara dia memesan mocha frappuccino. Begitulah cara kami menghabiskan sore. Kalau begitu, ayo kita pesan mocha frappuccino lagi untuk Sishi. Usulnya ketika melihat gelas mocha Sishi yang setengah kosong. Dia cepat-cepat menggeleng. Tidak, terima kasih. Tidak baik minum terlalu banyak minuman manis. Kamu bakal bosan kalau minum terlalu banyak. Lagi pula, dia sekarang bintang, jadi dia harus menjaga bentuk tubuhnya. Maka, ia berkata, Sishi, silakan pesan apapun yang kau suka. Jangan ragu. Pacarnya langsung menegur dengan manis, tentu saja. Kita sudah berteman lama. Yun Sishi memaksakan senyum, merasa sangat canggung. Entah mengapa dia merasa bahwa pacar temannya itu sangat lengket padanya sejak kedatangan mereka. Apakah dia tidak khawatir temanku akan cemburu? Para cewek tidak suka jika pasangannya terlalu peduli terhadap cewek lain, betul. Xiao Sui, yang sudah lebih dari sebulan tidak bertemu dengannya, punya banyak hal untuk diceritakan. Salah satunya adalah stres yang menumpuk di pekerjaan barunya dan hubungannya dengan Gaonan. Bagaimanapun, ada banyak hal yang ingin ia ceritakan. Namun, tak lama setelah keduanya mulai mengobrol, pacarnya menyela. Aku dengar dari Xiao Sui kalau kamu sedang syuting sekarang. Interupsi mendadaknya bahkan mengejutkan pacarnya. Namun, ia tidak terlalu mempermasalahkannya saat menjelaskan, ya, Sishi sedang syuting The Green Apple sebagai pemeran utama wanita. Coba tebak, Gu Xingzi adalah pemeran utama pria di acara itu. Dia akan langsung menjadi superstar begitu film ini tayang di bioskop. Temannya tersipu malu. Apa maksudmu dengan, kena langsung? Kau melebih-lebihkan. Benar, malah, dia sudah terkenal. Dia bahkan muncul di semua teaser film di Weibo. Dari situ, kita bisa melihat betapa besar keinginan perusahaan untuk mempromosikannya. Terkejut, pacarnya bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu pakai Weibo, bukankah kamu bilang kamu tidak pakai situs itu? Dia menjawab, saya baru saja membuat akun. Oh, kalau begitu kenapa kamu tidak bilang? Kita bisa saling follow, kata pacarnya. Ngomong-ngomong, Sishi, aku tidak menyangka kamu akan follow aku,
dan ternyata aku orang pertama yang kamu follow setelah kamu buka akunmu, aku tersentuh banget. Ini bukan sesuatu yang menggembirakan. Kau sudah jadi bintang sekarang, tahu. Teman-temanku iri sekali kalau aku diikuti bintang. Tiba-tiba ia mendapat ide. Sekarang, aku hanya berharap suatu hari nanti Gu Xingzi akan mengikutiku. Kalau itu terjadi, aku akan mati dengan bahagia. Apakah kamu penggemarnya? Yun Cixi terkejut mendengarnya. Ya, benar. Aku sudah mengoleksi banyak posternya sejak debutnya. Aku penggemarnya selama 1 dekade. Aku punya semua albumnya, dan aku bisa menonton semua filmnya belasan kali. Soal sang superstar, temannya dengan cepat berubah menjadi Fanggel biasa, yang membuatnya terkejut. Pacar temannya menyela lagi. Cixi, syutingnya susah ya. 873 pertemuan kelas 1. Dia mengarahkan perhatian kembali padanya dengan satu pernyataan ini. Merasa terkejut, ia hanya bisa menjawab singkat. Tidak apa-apa, kurasa, syuting itu pekerjaan, dan semua pekerjaan itu sulit. Betul, dulu aku pikir orang yang mengeluh stres kerja itu orang yang mengasihani diri sendiri. Tapi waktu aku mulai kerja juga, aku baru tahu kalau kerja itu bisa bikin stres, keluh sahabatnya. Yun Cixi mengenal sahabatnya dengan baik. Dia tipikal wanita kaya raya dari keluarga kaya raya. Dia mengundang banyak kecemburuan ketika dia mendapatkan BMW pertamanya di universitas. Sebagai seorang wanita yang terbiasa dengan kehidupan putri, akan sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Saat mereka masih kuliah, temannya mengikutinya untuk bekerja paruh waktu di sebuah kafe, tetapi dia tidak dapat bertahan lebih dari beberapa hari. Temannya memang tidak mampu menahan stres. Jadi, dia benar-benar terkejut ketika mengetahui dia telah bertahan dalam pekerjaan ini selama sebulan. Mengapa kamu tidak mencari pekerjaan di bisnis keluargamu? Ayahku bilang aku harus cari pengalaman di perusahaan lain dulu sebelum berkomitmen pada bisnis keluarga. Jelas Xiao Sui, tapi dia malah kaget banget lihat aku masih bertahan sampai sekarang. Aku juga tidak menyangka kau akan bertahan selama ini. Kamu tahu kenapa? Temannya mengerja padanya secara misterius lalu tertawa malu-malu. Hal ini karena dia dipindahkan ke Departemen Administrasi sebagai sekretaris segera setelah bergabung dengan perusahaan. Kepala Departemen Administrasi kebetulan adalah pria yang duduk di sebelahnya. Soal pacarnya, teman yang sedang tergila-gila itu bagaikan gadis kecil yang baru saja jatuh cinta, semua ingin sekali berbagi kisah cinta mereka. Gaonan, kepala departemen ini, juga putra salah satu direktur anak perusahaan asing tersebut. Sebagai pria berbudaya dari keluarga kaya, latar belakangnya cocok dengan keluarga Xiao. Lelaki ini bersikap sopan, tampan, dan tampak cerdas karenanya, ia menjadi dewa pria di mata banyak gadis, termasuk Xiao Sui, di perusahaannya. Kekagumannya terhadapnya menjadi motivasinya untuk bertahan sampai sekarang. Xiao Sui tidak suka menyembunyikan apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya. Dia adalah tipe orang yang memperjuangkan apa yang disukainya, termasuk laki-laki. Oleh karena itu, setelah bekerja di departemen itu selama setengah bulan, dia mengungkapkan perasaannya kepada pria itu, dan secara mengejutkan, pria itu benar-benar membalasnya. Keduanya pun segera menjalin hubungan. Bahkan, karena sudah tergila-gila, ia berencana membawa pria itu pulang untuk menemui orang tuanya dalam 6 bulan ke depan. Namun, Yun Cixi hanya bisa mengerutkan kening membayangkan ia membawa pria itu menemui orang tuanya. Bukankah ini agak terlalu cepat? Cixi, aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia setelah bersama Gaonan. Seru temannya, senyum bahagia tersungging di bibirnya. Dia ikut tersenyum, tetapi meskipun temannya mengungkapkan kegembiraannya, dia merasakan tatapan pria itu padanya. Entah mengapa, dia merasa tidak nyaman. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak temannya. Oh, ya, apa kamu masih ingat Huang Lili? Huang Lili, dia menggumamkan nama itu pelan, dan tentu saja, dia ingat wanita itu. Gadis itu adalah gadis cantik kelas atas dan idaman banyak cowok di universitas. Namun, kesan yang dia berikan tentangnya tidaklah baik. Entah karena alasan apa, wanita itu terus-terusan mengganggunya dan memperlakukannya dengan merendahkan, dan hal ini sangat membuatnya jengkel. Bagaimana dengan dia? Oh, aku mengajakmu keluar hari ini untuk sesuatu yang lain. 874 pertemuan kelas 2. Xiao Sui lalu mengeluarkan undangan dari tasnya dan memberikannya. Yun Cixi terkejut menerima undangan untuk berkumpul kelas. Kemarin, dia memberitahu kami melalui obrolan grup WeChat bahwa dia akan mengadakan pertemuan kelas.
Kudengar acaranya akan diadakan di gedung klub pribadi Yongye. Dia tidak bisa menghubungi Anda, jadi dia meminta saya untuk memberi tahu Anda. Dia bertanya, klub pribadi Yongye. Kudengar di sana mahal. Dari kesannya, mengingat situasi keuangan keluarga Huang Lili, dia tidak mampu menyelenggarakan pertemuan di gedung klub pribadi itu. Temannya mengejek, keluarganya miskin banget, dan dia belum dapat kerjaan sejak lulus, tapi dia masih pamer foto-foto perjalanannya ke teman-temannya. Kamu tanya gimana dia bisa menyelenggarakannya di tempat semewah itu. Dia orang yang materialistis banget, aku yakin dia udah punya pacar kaya dan gak sabar pamer ke kita. Dia menopang dagunya dengan tangannya. Sebenarnya, aku tidak ingin pergi. Sama-sama, kalau kita pergi, kita mungkin akan melihat orang-orang sok pamer pacar, tas, kalung berlian, dan sebagainya. Membosankan sekali. Dia menjadi termenung saat itu. Temannya melanjutkan. Ngomong-ngomong, ketua kelas kami bilang dia akan segera pindah, jadi ini akan jadi kehadirannya yang terakhir di pertemuan kelas sebelum itu. Dia berharap semua orang akan hadir. Karena dia bilang begitu, aku tidak bisa menolaknya. Ketua kelas sedang beremigrasi. Dia masih punya sedikit kesan tentang ketua kelas itu. Meng Qinghe memperlakukannya dengan cukup baik saat itu. Kapan kelasnya berkumpul? Besok. Dia terkejut. Sishi, kamu mau pergi? Tanya temannya ragu-ragu. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab, aku tidak mau. Ayo pergi. Gao Nan langsung menyela. Aku akan menemani Xiao Sue besok. Sishi, ikut dengan kami. Temannya sama sekali tidak menyadari antusiasme dan harapannya, hanya berkata dengan antusias, Sishi, pergilah. Kau berbeda sekarang, siapa yang berani mengolok-olokmu? Lagi pula, aku juga ada di sini. Kau tidak perlu takut, siapapun yang berani menindasmu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia pun ikut menimpali. Ayo kita berangkat bersama. Pria ini terlalu lengket. Yun Sishi sekarang merasa sangat canggung dan secara intuitif merasakan dia terlalu memperhatikannya. Dia merasa sedikit tidak nyaman akan hal ini, karenanya, dia perlahan berdiri dan berkata, aku akan ke kamar kecil sebentar. Baiklah. Temannya tersenyum dan mengangguk sebelum meminum kopinya. Dia lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda manis dan berminyak dari tangannya. Dia tidak sengaja menumpahkan sedikit mocha saat minum tadi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia dikejutkan oleh seorang pria yang berdiri di luar. Di ambang pintu, Gao Nan berdiri. Punggungnya bersandar di dinding. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana. Mengenakan kemeja dan celana hitam, ia tampak seperti seorang elit bisnis yang tampan dan ramah. Namun, ketika ia menenangkan diri dan bertemu dengan tatapan mata Gao Nan yang dalam, ia terkejut dan mundur sejenak, menjaga jarak darinya. Kenapa, kamu di sini? Dia memaksakan senyum. Pria itu tidak berbicara sepatah kata pun dan hanya menatapnya. Yun Sishi, nama yang bagus. Seperti namamu, kau tampak enak dipandang. Serunya, namun, Yun Sishi tidak bisa memahaminya. Sambil mengerutkan kening, dia mendapati pria ini sangat aneh. 875 pertemuan kelas 3. Dia jelas-jelas datang ke sini untuk menemani pacarnya, tetapi karena dia mengarahkan topik itu kepada pacarnya itu jadi sangat kesal. Selama percakapan, dia terus ingin mengobrol dengannya, tetapi sebenarnya, dia enggan berurusan dengannya. Lagi pula, dia adalah kekasih temannya. Lagi pula, mengingat sifatnya, ia memang tidak suka bergaul dengan lawan jenis yang belum dikenalnya. Mungkin karena kejadian di masa kuliahnya, ia kini lebih suka menjaga jarak dari kebanyakan pria agar tidak menjadi bahan gosip. Melihat sedikit ketidaksenangan di wajahnya, Gao Nan menyeringai. Dia tahu bahwa dia sedang menghindarinya. Dia berpura-pura menjadi mulia dan berbudi luhur. Dia tidak memikirkan apapun tentang itu. Bagaimanapun juga, dia berada di bisnis pertunjukan, dan mengingat penampilannya, dia pasti akan menjadi bintang. Adalah logis baginya untuk tampil dan tidak membuat dirinya tampak terlalu murahan sebagai seorang selebriti. Ketika pacarnya mengatakan sebelumnya bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman dan memintanya untuk ikut, tentu saja dia tidak mau. Itu membosankan baginya. Namun, kata-kata wanita itu selanjutnya tentang sahabatnya mengubah pikirannya. Gao Nan, pernah dengar tentang Yun Sishi? Dia sahabatku. Sekarang kamu sudah jadi pacarku, aku ingin memperkenalkanmu secara resmi padanya. Ia kemudian bertanya apakah sahabat Yun Sishi adalah bintang yang sedang naik daun itu, dan ketika Yun Sishi menjawab ya, barulah ia setuju untuk ikut.
Ia ingin melihat seperti apa penampilan Yun Sishi di dunia nyata, apakah ia benar-benar seperti yang dikabarkan. Saat dia memasuki kafe bersama pacarnya dan melihatnya tidur di sofa, saat pertama kali melihat wajahnya, dia benar-benar terpesona. Sungguh menakjubkan. Dia tidak pernah menyangka kalau dia akan terlihat lebih cantik di dunia nyata daripada di foto-foto di balik layar di Weibo. Untuk sesaat, dia tak dapat mengelak lagi memendam pikiran tentangnya. Dia tersenyum, namun senyumnya berbeda dengan senyum sopan yang dia berikan kepada pacarnya. Ia menegang saat melihat senyumnya yang menyeramkan, lalu memaksakan senyum. Aku kembali ke tempat duduk dulu. Xiao Sui masih menungguku. Dia berbalik hendak pergi, tetapi lengannya malah ditahan oleh pria itu. Dia ditarik ke tempatnya berada. Terkejut, dia mengangkat kepalanya dan melihat senyum jahatnya. Dengan tinggi 1,8 meter, berdiri tepat di depannya, tingginya hanya mencapai sedikit di bawah bahunya. Dia mengerutkan kening melihat kontak itu, tidak menyukainya sedikit pun. Kamu pasti sangat berharga mengingat kecantikanmu. Tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal padanya. Saat ini, dia tidak mampu memahami maksud tersiratnya. Lanjutnya, kudengar perempuan yang sukses di dunia hiburan semuanya punya investor di belakang mereka. Kamu baru saja debut, tapi namamu sudah ada di mana-mana. Pasti ada yang mendukungmu juga. Ia mengerti maksudnya saat itu. Wajahnya berubah muram dan ia menjadi pucat pasi. Marah. Dia tertawa. Kamu nggak perlu menunjukkan wajah ini. Kalaupun temanmu nggak tahu, aku juga nggak akan tahu, kan? Ibuku direktur kreatif Chengguang Entertainment, jadi aku tahu semua tentang dunia hiburan. 876 pertemuan kelas 4. Apa yang kau tahu? Setelah berhasil melihat warna aslinya, dia menepis tangannya dan berbalik untuk pergi. Namun, pria itu menganggapnya mangsa. Karena ia sudah mengincar mangsa ini, bagaimana mungkin ia membiarkannya lolos? Maka, ia melingkarkan tangannya di pinggangnya. Wajahnya langsung berubah. Ia menariknya dengan paksa dan menekannya ke dinding. Mencondongkan tubuhnya ke arahnya, ia menghalangi jalan keluarnya, ia terjebak di antara dirinya dan dinding. Kau tanya aku tahu apa? Yang ku tahu, perempuan sepertimu selalu punya harga untuk segalanya. Kau punya harga untuk menemani pria ke pesta makan malam, untuk menghabiskan malam bersama, dan hal-hal semacam itu. Karena kau perempuan yang materialistis, kau jelas tahu soal ini. Jangan repot-repot berpura-pura di depanku, aku sudah melihat banyak dan merasa mual. Ibunya bukan hanya direktur kreatif Chengguang Entertainment, tetapi juga pemegang sahamnya. Ia sering mengikuti ibunya ke pesta makan malam sejak kecil. Beberapa selebriti wanita bertindak bermartabat, elegan, dan halus di layar, seolah-olah mereka begitu cantik sehingga tidak dapat ternoda, tetapi bagaimana dengan mereka secara pribadi? Hanya dengan satu panggilan, bukankah mereka semua dengan patuh datang untuk duduk dan menghadiri pesta makan malam? Entah itu pesta makan malam atau tidur bersama, semuanya jelas dihargai mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta. Selama seseorang punya uang, tidak ada selebritas di dunia hiburan yang tidak bisa dilirik. Setelah melihat begitu banyak kasus seperti itu dan menyaksikan aksi sok para selebriti wanita di depan penggemar mereka, ia tak pelak merasa jijik dengan mereka. Mereka menjalani kehidupan pelacur, tetapi tetap ingin mempertahankan reputasi baik mereka. Aku tidak mengerti maksudmu. Wajahnya memerah karena marah dan melotot frustrasi. Aku memberimu wajah karena hubunganmu dengan Xiao Sui. Jangan bertingkah seperti anjing gila dan menggigit orang. Kata-katanya membuatnya marah, tetapi dia masih tersenyum penuh arti. Apa kau baru saja memanggilku anjing gila? Menarik sekali. Kau ini anak kecil yang berapi-api atau cuma mau jual mahal? Apa begini caramu menarik investor? Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Meski dia tampak berwibawa di permukaan, hakikat tidak lain hanyalah seekor binatang berpakaian. Sambil menundukkan kepala, ia mencondongkan tubuh ke leher wanita itu dan menghirup aromanya. Lalu ia menyeringai dan berkata dengan enteng, baumu enak. Aku penasaran bagaimana rasanya di ranjang. Aku peringatkan kau, lepaskan aku. Karena merasa dia benar-benar jahat, dia melawannya dengan keras. Sayang, karena kebiasaannya berolahraga, ia memiliki tubuh yang kekar, sehingga penolakan dari wanita itu tidak mengganggunya. Ayo kita bicara terus terang. Sebutkan hargamu untuk satu malam di ranjang bersamaku, aku tidak suka berpura-pura, itu sangat membosankan. Enyahlah. Dia memperingatkan, merasa jijik. Berapa harganya? Seolah tak mendengarnya, ia mengabaikan rasa jijik di matanya.
500.000, 1 juta. Mengingat kecantikanmu, wajar saja jika kau mematok harga 10 juta. Kata-katanya yang arogan, sama sekali tidak menutupi penghinaannya terhadapnya. Dia menatapnya tak percaya. Tak disangka, di balik penampilannya yang rapi, ada orang seperti itu. 877 pertemuan kelas 5. Bagaimana bisa orang ini bertindak begitu berlebihan? Membayangkan sahabatnya meringkuk di bahunya dengan malu-malu dan penuh percaya diri, lalu menatap wajahnya yang memuakkan, hatinya tiba-tiba terasa sakit. Ia begitu marah hingga kehilangan kata-kata. Kemarahan yang ia rasakan tergambar jelas di wajahnya, tetapi semakin ia tampak kesal, semakin ia terpesona. Selama ini, wanita-wanita di sekitarnya sebagian besar ingin berhubungan dengannya, tetapi entah dia bersikap jutek atau melakukan trik lain, dia tidak tertarik padanya. Dia harus mengakui bahwa ketertarikannya terusik olehnya. Sambil menundukkan kepala, ia menunjukkan apresiasi yang tak terbendung atas cemberutnya saat wanita itu memelototinya. Matanya, yang dipenuhi kesabaran dan keteguhan hati, bagaikan kabut di gunung yang jauh, pekat dan halus. Ia memang sangat cantik. Termasuk wajahnya yang penuh dengan kemurnian dan kelembutan dari dunia lain, dia tampak begitu rapuh. Kemarahan mewarnai wajahnya seperti rona merah muda, benar-benar menawan dan memikat. Semakin terobsesi, matanya berkilat penuh hasrat yang tak terkendali. Ia menundukkan kepala untuk mengecup bibir mungilnya yang menggoda, namun tiba-tiba ia mengelak dan mengangkat tangan untuk menamparnya dengan keras. Pukulan. Dia mendorongnya dengan kesal, merasa menatapnya lebih jauh hanya akan membuatnya semakin rendah diri. Aku belum pernah melihat pria yang begitu tak tahu malu sebelumnya. Geramnya sambil menggertakkan gigi. Jika ia tidak menahan diri, ia mungkin akan gemetar karena marah. Melihat penampilanmu yang bermartabat, aku tidak menyangka kau ternyata babi menjijikkan. Tanpa sadar ia menyentuh pipinya. Pipinya terasa panas dan perih. Kekuatan tamparannya sungguh luar biasa. Ia tertawa meskipun perih. Menyentuh sudut mulutnya, ia menjilatnya dan merasakan sedikit rasa manis metalik. Dia meludahkan darah dan tertawa. Kenapa? Kamu marah? Ia menatapnya dengan jijik, seolah tamparan itu tidak membuatnya gentar. Jelas, ia berasumsi bahwa itu juga salah satu triknya untuk pura-pura tak dihargai. Apa gunanya marah pada orang sepertimu? Dia hanya menganggapnya menjijikkan. Dia merasa kesal pada Xiao Sui. Pria ini jelas-jelas cabul dan sama sekali tidak pantas menjadi temannya. Aku peringatkan kau, tolong bersikaplah bermartabat. Tahukah kau bahwa kau mengkhianati Xiao Sui dengan perilakumu yang buruk? Xiao Sui, aku hanya mempermainkannya. Kalau sudah bosan, aku akan membuangnya. Ketidakpedulian di wajahnya membuatnya takut. Marah, dia menggerutu, dia temanku, aku melarangmu memperlakukannya seperti ini. Dia hanya mendengus. Apa hakmu bernegosiasi denganku? Ini urusanku dan dia, kau tidak punya hak bicara. Dia sedikit kehabisan kata-kata saat ini. Sepertinya, dia tidak dalam posisi untuk membicarakan masalah ini. Tetap saja, dia tidak bisa melupakan hal itu. Maka, sambil mengepalkan tangannya, dia bertanya, apakah kamu juga seperti ini di depannya? Dia mengangkat sebelah alisnya, tampaknya tidak dapat menangkap maksudnya. Lanjutnya, mungkin, kau bertingkah seperti pria terhormat di hadapannya, tapi di belakangnya, kau bersikap begitu menjijikkan. Dia, petik 2, petik 2. Siapa yang tidak berpura-pura? Bukankah dia juga sedang berpura-pura padaku? 878 pertemuan kelas 6. Seolah mendengar lelucon yang hebat, dia dengan dingin meludah, dia bisa berpura-pura di hadapanku, tapi aku tidak bisa melakukan hal yang sama di hadapannya. Apa maksudmu? Benarkah? Ejeknya. Berhentilah berpura-pura menuduhku. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kenapa repot-repot bersikap mulia dan berbudi luhur di depanku? Dia tercengang. Lanjutnya, temanmu agak menarik. Setelah sekian lama berpacaran dengannya, dia hanya pernah membiarkanku memegang tangan dan menciumnya. Dia bahkan tidak mengizinkanku menyentuh bagian tubuh lainnya sedikitpun. Kita semua sudah dewasa sekarang, jadi kenapa repot-repot bersikap sopan? Tatapan, teratai putih, yang murni itu, untuk siapa dia berakting? Zaman apa ini sekarang, tapi dia masih begitu konservatif dan suci. Apa dia benar-benar mengira dirinya Duxiniang, satu? Apa dia begitu mulia sampai-sampai tidak bisa disentuh? Apa dia terbuat dari emas? Kata-katanya sangat mengejutkannya. Ketika ia menyadari kata-kata keji yang ia gunakan untuk memfitnah temannya, amarahnya mendidih.
Kamu harus tahu masyarakat macam apa ini sekarang. Apa kita masih pacaran kalau cuma pernah berciuman dan berpegangan tangan? Apa mungkin dia nggak memperlakukanku seperti pacarnya? Aku pasti sudah lama memutuskannya kalau bukan karena latar belakang keluarganya. Sambil berhenti sejenak, ia menambahkan. Sejujurnya, kalau status sosial kami tidak cocok, aku tidak akan pernah mau berkencan dengannya. Selain latar belakang keluarga dan penampilannya yang lumayan, apalagi daya tarik yang dimilikinya. Tidak tahu malu. Dia terlalu marah untuk berkomentar lebih jauh. Tak tahu malu. Dia melangkah lebih dekat dan menatapnya dengan merendahkan, nadanya mengejek. Bagiku, perempuan hanya punya dua peran, satu, menjadi perempuan yang cocok untuk dinikahi demi memperluas kekuasaan keluarga kita, dan dua, menjadi perempuan sepertimu untuk memenuhi kebutuhan fisikku. Dia tersinggung hingga mengangkat tangannya, namun ditahan erat olehnya. Dia mencengkeram rahangnya dan tersenyum sinis. Bersikaplah baik selagi aku masih baik padamu. Aku sangat mengagumimu saat aku bilang ingin membelimu. Kau harus tahu, tidak sembarang wanita bisa naik ke ranjangku, aku harus tertarik pada seorang wanita dulu. Aku suka wanita yang tahu cara menghargai kebaikan. Dia memucat lalu tertawa marah, dengan hati-hati berkata, Gaonan, kamu tidak cocok untuk perhatianku. Apa, sejujurnya, apa bedanya pria sepertimu dengan cacing di selokan? Sambil berhenti sejenak, ia meludah perlahan. Kotor, menjijikkan, dan memuakkan. Dengan itu, tanpa mempedulikan ekspresi marah di wajahnya, dia melepaskan pegangannya dan pergi. Dia berdiri terpaku di tempatnya karena marah dan linglung untuk waktu yang lama. Kembali di meja, Xiao Sui sedang melihat pemandangan di luar jendela. Ketika Yun Xixi kembali, ia berbalik untuk tersenyum padanya, tetapi kemudian ia melihat kesuraman di wajahnya. Anehnya ia tetap diam sejak kembali dari kamar mandi. Xixi, ada apa? Yun Xixi menatap temannya dengan tatapan rumit. Dia membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, dia ingin sekali mengulang kata-kata yang Gaonan katakan padanya. Namun, melihat bahwa temannya, jelas sangat mencintai pria itu, akankah dia mempercayainya? 1. Du Xiniang adalah cerita populer di Tiongkok tentang seorang pelacur yang mencintai seorang sastrawan tetapi akhirnya dikhianati. 879 Kita perlu bicara. Temannya jelas dibutakan oleh cinta, dia bisa melihat betapa dia menyukai pria itu. Satu hal tentang temannya adalah dia pemilih soal pria. Lagi pula, dia berasal dari keluarga kaya, jadi pria biasa pun sulit menarik perhatiannya. Saat dia kuliah, dia punya banyak pacar, tetapi dia suka mengatakan bahwa hubungan sekolah tidak akan ada hasilnya, jadi dia tidak membuang-buang waktunya untuk mereka. Kesannya terhadap Xiao Sui selalu berupa sosok wanita yang berani dan terbuka, namun untuk pertama kalinya, ia melihat betapa lemah lembut dan bergantungnya Xiao Sui pada seorang pria. Kekaguman sahabatnya terhadap pria itu tak dapat disembunyikan saat ia bersamanya. Dari sinilah, ia bisa merasakan cinta sahabatnya. Dia pasti sangat mencintainya, kan? Kalau saja sahabatnya mempercayai kata-katanya, apakah mengetahui kebenaran tentangnya akan menjadi pukulan yang terlalu berat bagi harga dirinya? Lagi pula, seperti yang dikatakan Gaonan, dia sungguh tidak punya hak untuk ikut campur dalam hubungan mereka, kan? Tetap saja, dia tidak tega melihat temannya ditiduri oleh laki-laki yang hina. Ia ingin sekali membicarakan hal ini dengan temannya beberapa kali, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika temannya melihat raut wajahnya, ia bertanya, ada apa? Kamu kelihatan mengerikan, apa kamu sakit? Petik 2. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Temannya dikenal cepat marah, dan jawabannya yang ragu-ragu justru membuatnya semakin kesal. Ada yang menindasmu. Coba tebak siapa yang berani menindas Sishiku. Saat dia menatap temannya, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi saat dia baru saja membuka mulutnya, dia melihat pria itu berjalan ke arah mereka, dan dia terpaksa menelan kembali kata-katanya. Kembali ke tempat duduknya di meja, pria itu tampak sangat santai saat mengulurkan tangan untuk memeluk bahu Xiao Sui. Sikapnya sangat berbeda dari sikap acuh tak acuh yang ia lihat sebelumnya. Kamu pasti sudah menunggu lama. Kenapa lama sekali menelepon? Gerutu pacarnya. Ini panggilan bisnis. Pria itu menepisnya dengan singkat dan menatap Yun Xixi dengan tajam. Ini membuat ekspresinya semakin buruk. Saat ini, dia tampak seperti sedang duduk di atas jarum. Pasangan itu mengobrol sebentar lalu menatapnya. Xixi, kamu kelihatan jelek, apa yang terjadi?
Dia melirik pria itu lalu mencoba menenangkan diri. AC-nya mungkin terlalu dingin untukku, aku merasa agak tidak nyaman. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Aku juga lagi kedinginan. Temannya lalu meminta pelayan untuk menaikkan suhu. Setelah itu, wanita itu menceritakan hal-hal menarik yang ditemuinya di kantor. Setelah pertemuannya yang tidak mengenakan dengan pacar temannya sebelumnya, dia kehilangan semua antusiasmenya. Menjelang akhir, temannya menarik lengannya dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba ia berkata, "Xiao Sui, bisakah kau mengantarku pulang? Aku khawatir aku tidak bisa mendapatkan taksi sekarang." Dia ingin mengobrol baik-baik dengannya secara pribadi. Xiao Sui adalah sahabatnya, dan dia tidak akan tinggal diam saat masa depannya hancur. "Aku tidak menyetir hari ini. Bagaimana kalau aku minta gaonan mengantarmu pulang saja?" "Menurutku itu tidak baik, Sishi. Kenapa kamu begitu sopan padaku sekarang? Bagaimana kalau aku minta asistenku menjemputku? Aku sudah pindah. Kamu bisa mengunjungi tempat tinggalku yang baru," katanya kepada temannya. "Kamu pindah ke tempat baru? Karena kita jarang bertemu, silakan datang ke rumahku hari ini. 880 jika dia mencintaimu, dia tidak akan memaksamu." Tiba-tiba, dia menambahkan, "Bisakah kita bicara pribadi? Hanya kita berdua, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu." 3. Dia lalu menoleh ke arah pria itu dan berkata, "Saya harap Anda tidak keberatan." "Kenapa harus aku?" Dia tersenyum sok. Setelah menatapnya dengan termenung, ia menundukkan kepala dan mencium pipi kekasihnya. "Hubungi aku kalau sudah sampai rumah." Lalu dia pergi. Yun Sishi menelepon Musi, yang kebetulan sedang senggang, dan menyuruhnya menjemput mereka dalam waktu 15 menit. Setelah itu, hanya mereka berdua saja. Tiba-tiba dia bertanya, "Xiao Sui, sudah berapa lama kamu menjalin hubungan dengan gaonan?" "Sekitar setengah bulan." Bibirnya melengkung membentuk senyum tanpa sadar saat ia berbicara. "Waktu berlalu begitu cepat. Tahukah kau rasanya masih seperti mimpi. Aku tak menyangka dia akan setuju ketika aku menyatakan cintaku padanya, tapi nyatanya, kami sudah bersama selama setengah bulan. Sungguh luar biasa. Apakah kamu sungguh-sungguh menyukainya?" "Tentu saja. Kamu tahu betul aku pemilih dalam hal memilih pasangan. Dia memenuhi semua fantasiku tentang pacar idaman." Ia kemudian menceritakan lagi betapa ia mencintai pria itu. Baginya, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Dia tinggi, tampan, dan berbakat, yang lebih penting, dia sangat cakap. "Dulu aku tidak percaya cinta pada pandangan pertama, tapi itu terjadi padaku. Ternyata memang ada." "Iya." "Baiklah," tanyanya ragu-ragu, "seberapa banyak yang kau ketahui tentang dia?" Temannya bingung dan kemudian tampak hancur mendengar pertanyaannya. "Jika aku memahaminya secara mendalam, apakah aku masih akan merasa tidak aman?" "Hah, tahukah kamu kalau banyak cewek di kantor yang suka sama dia karena dia luar biasa? Itu menyebalkan sekali. Aku harus menghadapi banyak sekali pesaing di kantor setiap hari. Itu juga kenapa aku bisa bertahan lama di tempat kerjaku." Dia tampak sedih sambil melanjutkan. "Kadang-kadang aku suka kemampuannya, tapi seringnya, aku harap dia tidak terlalu istimewa. Kau tahu, aku tidak sengaja melihat pesan dari seorang gadis yang menyatakan cinta padanya meskipun tahu dia sudah punya pasangan." Petik 2,2. "Sishi, aku benar-benar merasa tidak aman. Aku takut kehilangan dia suatu hari nanti." Ia tak tahu harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata temannya. "Kalau hubungan kalian belum stabil, bukankah terlalu cepat baginya untuk bertemu orang tuamu?" "Itu karena aku sangat menyukainya." Temannya mengakui dengan malu-malu. "Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." "Oke, menurutmu, apa seseorang harus memberikan segalanya tanpa syarat kepada pasangannya saat sedang jatuh cinta?" Maksudku, hal-hal semacam itu." Wajah Xiao Sui memerah saat dia mengisyaratkan, dia memintaku beberapa kali untuk melakukannya bersamanya. Pertanyaan temannya itu membuatnya terkejut, tetapi dia cepat mengerti maksudnya. "Xiao Sui, aku ingat kau pernah mengatakan padaku sebelumnya bahwa kau tidak percaya pada seks pranikah." Kembali di universitas, temannya dengan tegas menyatakan bahwa dia akan menjaga kesuciannya pada malam pernikahan. Tapi, gaonan bilang begitu, tidak perlu bersikap dogmatis di era ini, jelasnya, tampak gelisah. "Sebenarnya, zaman sudah berbeda sekarang, dan tak perlu lagi menjunjung tinggi cita-cita lama, tapi ada syaratnya, pria itu harus sepadan. Lagi pula, kalau dia benar-benar mencintaimu,
dia tak akan memaksamu melakukan apapun yang tak kau inginkan, dia juga tak seharusnya meragukan perasaanmu karena hal ini. Mengerti. Selanjutnya bab 881 aku hanya punya satu ibu.